Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ilham Maulana Saud dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi akuntansi. Sebelumnya salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak Abdi, Pak Andre, dan Munsung SIM Indonesia untuk mengundang ya. Sebenarnya dalam materi saya ini nanti lebih banyak sharing saja, Bapak Ibu, tentang pengalaman kurang lebih 4 tahun, 3 tahun ini kami bekerja sama dengan Munsung SIM Indonesia, itu terkait penggunaan Munsung SIM platform yang kami kebetulan menjadikan salah satu mata kuliah di program studi kami. Jadi nanti secara garis besar, nanti saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami menggunakan platform ini. Yang kedua, apa sih manfaat-manfaat yang sudah kami dapatkan, yang kami rasakan dari aspek dosen, dari aspek media pembelajaran, maupun dari aspek mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini sedikit latar belakang Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam era sekarang ini kita telah masuk tahapan revolusi industri keempat, di mana segala aktivitas itu pasti terkait dengan internet ya. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Nah, yang kedua, di sini ada skill saya coba menjelaskan terkait latar belakang kenapa akhirnya program studi akuntansi UMY itu memutuskan bekerja sama dengan Munsung SIM Indonesia sebagai salah satu penyedia platform media pembelajaran. Nah, ada yang latar belakang itu salah satunya adalah kebutuhan kebutuhan skill industri masa depan, di mana ini saya ambil dari Kementerian Riset dan Teknologi yang menjelaskan bahwa ada 5 kompetensi ya skill industri yang perlu dipersiapkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan akuntansi secara khususnya di kami, yaitu ada complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive ability. Nah, di mana Bapak Ibu kelima skill industri yang diperlukan di dunia industri ini itu dapat kita capai itu salah satunya di platform Munsung SIM yang ada. Jadi secara contoh sederhana, skill complex problem solving itu kemampuan mahasiswa memecahkan masalah terhadap suatu masalah yang belum ada lah. Nah, Munsung SIM platform ini membantu mahasiswa dapat menganalisis hal-hal yang yang mungkin secara pengalaman sebenarnya mahasiswa belum ada ya di dunia kerja, tapi dengan platform Munsung SIM ini yang menjernahkan proses bisnis dunia nyata dalam bentuk simulasi game itu sedikit dan sangat membantu mahasiswa dalam menganalisis problem-problem sehingga dia bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sedikit mengangkat paradigma baru. Kebetulan saya program studi akuntansi, Bapak Ibu, kalau dulu paradigma lama itu accounting sangat dominan ya terhadap IT. Sekarang justru IT lah yang sangat, sistem informasi lah, teknologi informasi lah yang sangat dominan terhadap accounting itu sendiri. Nah, ini juga skill akuntan yang harus dikembangkan. Nah, ini secara pengantar saja Bapak Ibu. Nah, saya masuk ke sini langsung Bapak Ibu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Andre, kami dengan Munsung SIM itu sudah melakukan kerjasama kurang lebih 4 tahun terakhir. Nah, dalam 4 tahun terakhir ini kita sudah memasukkan mata kuliah Munsung SIM itu ke dalam kurikulum kami. Nah, di sini sebenarnya ya walaupun memang revolusi industri itu belakangan ini hisisnya, tapi jauh sebelum itu sebenarnya tahun 2016-15 itu kita sudah memasukkan mata kuliah praktikum Munsung itu. Jadi dan menggunakan platform Munsung SIM Indonesia ini. Nah, ini kebetulan sifatnya wajib Bapak Ibu. Kenapa wajib? Karena memang salah satu tujuan kami adalah ingin menghasilkan lulusan atau sarjana akuntansi yang unggul di bidang IT maupun keunggulan dalam pemahaman bisnisnya itu
dapat bersaing lah. Ya, jadi itulah menjadi salah satu alasan kami kenapa praktikum ERP ini dengan menggunakan platform Monsoon ini kita masukkan ke dalam kurikulum. Nah, ini overview sedikit apa sih Monsoon dan ERP. ERP dan Monsoon, Bapak Ibu, sedikit saya kaitkan dengan ERP karena ya Monsoon ini memang kalau saya bilang ya salah satu platform ERP yang sangat sederhana tapi detail tapi kompleks. Artinya apa ya? Sederhana tapi bisa mewakili ya, menggambarkan proses bisnis nyata walaupun memang disederhanakan dalam bentuk simulasi game yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Abdi. Nah, ini apa enterprise resource planning itu konsep perencanaan sumber daya perusahaan yang dapat membuat proses bisnis perusahaan menjadi efisien. Nah, Monsoon ini Bapak Ibu, ya, pengalaman kami yang kami dapatkan itu merupakan ya digunakan ya untuk membantu ya dosen ya dalam proses pembelajaran untuk memahami konsep bisnis dan ERP dengan sistem experiential learning berbasis computing ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdi ya. Nah, yang kedua menekankan pada konsep dasar fundamental ERP. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Nih di sini masuk ke poinnya pengalaman kami. Kebetulan kami di program studi akuntansi itu ada 3 tim pengajar yang mengajar Monsoon ini, yaitu saya sendiri, Pak Wahyu dan Pak Sigit. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kami memberikan materi pembelajaran praktikum Monsoon ini, memang penekanannya kita atau dosen itu sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan dan menemukan potensi mahasiswa. Artinya seperti ini Bapak Ibu, sebagai fasilitator dalam artian selama ini kalau kita di kelas memang sistem pembelajarannya kalau ceramah itu kan kita lebih banyak bercerita, menjelaskan teori gitu ya. Nah, dalam Monsoon ini ya, peran dosen itu masih dominan, tapi tidak lagi sebagai penceramah, artinya tidak full menyampaikan suatu teori. Nah, fasilitator di sini adalah kita sebagai dosen itu memberikan materi poinnya, pokoknya. Ya, nanti akan saya sedikit contohkan, akan saya sedikit sampaikan rencana pembelajarannya, Pak Bu. Jadi kita sebagai fasilitator. Ya. Nah, fasilitator di sini dapat membuat berbagai macam model simulasi bisnis yang dapat mendorong potensi siswa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdi, karena ini berbasis simulasi game, ya, website. Nah, kita sebagai dosen itu bisa mendesain ya aturan-aturan atau konfigurasinya Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika pertemuan pertama kita ingin ya konfigurasi gamenya itu, simulasi bisnisnya itu mudah. Nah, kita bisa setting konfigurasi gamenya itu susah. Artinya, tadi ada pertanyaan Ibu, salah satu Ibu menyatakan, siapa yang menjual, siapa yang membeli. Jadi, mereka, ya mahasiswa yang ada di dalam kelas itu dibentuk suatu kelompok, misalnya ada 40, ya, atau 35 lah. Satu tim itu 5 orang, berarti terdiri dari 7. Nah, 7 tim ini, kalau kami istilahkan di dalam kelas Bapak Ibu, mereka membuat perusahaan. Ya, setiap perusahaan itu nanti akan bersaing, ya, menjual produk-produknya. Nah, di sini coba saya sharing sedikit, Bapak Ibu, terkait konfigurasi yang dosen bisa gunakan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini merupakan suatu konfigurasi, misalnya ini konfigurasi pertandingan ke-6. Konfigurasi itu maksudnya adalah suatu settingan bahwa kita ingin mendesain ya aturan-aturan ya tandingnya, pertandingannya itu seperti apa. Misalnya tadi ini secara general ya, misalnya saya coba kasih contoh yang spesifik Bapak Ibu. Misalnya nih di finance ya, di finance untuk loans-nya itu kita bisa aktifkan, bisa tidak. Nah, ini di pertandingan 6 saya bisa aktifkan. Artinya apa? Ya, mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu bisa ya memilih ya fasilitas loan dalam game itu, ada loan 1, loan 2 dan sebagainya. Nah, ini juga
Nah, ini di retail misalnya, ya. Di retail ini saya men-setting konfigurasinya ada holiday, yes. Nah, holiday sales increase-nya itu ketika dia laku ya, artinya penjualannya itu akan naik 300 sampai 800% permintaannya ya. Nah, di sini harinya kita setting. Ya, harinya kita setting hari ke-15, 16 dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk konfigurasi yang bisa didesain oleh dosen. Nah, ini saya tidak terlalu banyak berbicara terkait kenapa kita melihat. Nah, itu tentunya kembali ke fasilitator atau dosennya masing-masing lagi, Bapak Ibu. Apakah ingin mau mendesain gamenya itu sulit, ya? Apakah ingin mau mendesain gamenya itu ya mudah dan sebagainya. Tapi kalau pengalaman saya sebagai pengajar Monsun Sim ini, biasanya kita bertahap. Awal-awal kita desain mudah konfigurasinya, tengah-tengah agak medium, nah yang terakhir itu mungkin agak susah konfigurasinya. Nah, berikutnya saya kembali ke sini. Nah, ini yang ketiga, mahasiswa akan mempelajari konsep bisnis dan enterprise planning dengan cara learning by doing dan learning by experience. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Pertanyaannya, Pak, Bu, di mana sih learning by doing-nya? Di mana sih learning by experience-nya yang didapatkan anak-anak ketika mempelajari Monsun Sim ini? Nah, di sini Bapak Ibu saya sedikit mensimulasikan, mohon maaf ini kalau misalnya agak kurang jelas gambarnya. Jadi dalam Monsun Sim platform itu Bapak Ibu kurang lebih ada 12 modul. Ya, 12 modul dari finance, ya, retail marketing, production, logistik, B2B, service, dan human resource is art, ya. Nah, dari 12 modul ini, ya, nanti dibagi, karena satu tim, satu perusahaan itu ada 5 mahasiswa, nah biasanya itu anak-anak kita suruh buat, setelah buat kelompok, kalian pembagian tugas. Nah, misalnya di sini si A bagian finance sama corporate, bagian mahasiswa B itu retail dan marketing, ya. Nah, learning by doing, learning by experience disinilah terbentuk. Artinya apa? Ketika mahasiswa si A bagian finance ini ingin mengambil keputusan untuk misalnya membeli suatu material, maka si A ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Dia harus berkoordinasi misalnya dengan bagian production, yaitu mahasiswa si C. Ya, artinya di sini yang saya katakan ada komunikasi, ya. Oke, ya. Nah, kalau kita menjelaskan misalnya terlalu teori, ya, ketika kalian ingin membeli material harus memperhatikan A, B, C, D. Nah, kalau anak-anak biasanya diberikan teori terus, kalau dia tidak langsung melakukan, ya, tidak melakukan pembelian secara langsung, itu agak kurang bisa kurang bisa ditangkap oleh mahasiswa, karena kalau terlalu teori juga jadi mahasiswa hanya mengira-mengira saja sehingga dia langsung melakukan. Nah, bagaimana sih? Nah, learning by experience-nya seperti apa? Nah, learning by experience-nya ketika dia misalnya ya tadi melakukan pembelian raw material, misalnya memilih vendor A, ternyata vendor A-nya barangnya itu telat. Nah, disinilah mahasiswa itu belajar, oh sebelumnya kita memilih vendor A, tetapi vendor A itu sering telat. Nah, artinya apa? Ketika dia mau melakukan pembelian raw material selanjutnya, dia akan memilih vendor yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan secara sederhana bahwa Monsun Sim ini memberikan pembelajaran learning by doing maupun learning by experience kepada mahasiswa. Nah, contoh sederhana lagi Bapak Ibu. Misalnya di sini ada transaksi B2B. Ya, transaksi B2B itu adalah penjualan kepada company. Jadi business to business, artinya jadi ada 2 besar transaksi yang ada di Monsun Sim ini, retail itu B2C, business to customer, jadi langsung ke customer langsung. Nah, ada juga B2B, business to business. Nah, biasanya anak-anak itu semangat ketika melakukan transaksi business to business. Kenapa? Karena keuntungan yang didapatkan banyak. Nah, tapi anak-anak perlu perhatikan ketika ya, misalnya nih, bagian D, dia
bagian B2B. Nah, mahasiswa D ini tidak boleh serta-merta saja ya mengambil atau mendil ya melakukan transaksi B2B. Ya, dia harus berkoordinasi dengan mahasiswa C. Kenapa? Ada nggak stoknya di gudang? Jangan sampai ketika mahasiswa D ini melakukan transaksi B2B ternyata stoknya di gudang itu tidak ada, maka ya bisa terjadi penalti dan sebagainya. Nah, disinilah yang saya katakan tadi learning by doing dan learning by experience sebagainya. Nah, harapan saya nanti monggo Bapak Ibu kalau mau ditanyakan saya lebih karena kalau sharing-sharing saja, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan langsung dijawab. Nah, Bapak Ibu, apa sih manfaatnya bagi kompetensi mahasiswa ini? Nah, tentunya ini yang kami sudah rasakan Bapak Ibu, artinya kami tidak mengada-ngada ya, kurang lebih 4 tahun ini ada beberapa manfaat yang kami rasakan, baik itu bagi kompetensi mahasiswa, sistem pembelajaran, dan sebagainya. Nah, di sini manfaat kompetensi mahasiswa, yaitu tentunya meningkatkan kemampuan pemahaman bisnis serta kemampuan digital. Jadi kalau di bidang akuntansi, selama ini kan akuntansi itu dalam tanda kutip, mohon maaf, sebagai pencatat ya, bookkeeper, jadi ada transaksi dicatat dan sebagainya. Artinya apa? Individu ya atau manusia tugasnya sebagai accounting, maksud saya tugasnya mencatat secara manual itu secara tidak langsung sudah terkikis oleh IT, sudah terkikis oleh sistem informasi. Nah, agar profesi akuntan itu tidak sepenuhnya terkikis, terdisruption ya, maka kita ingin mengubah paradigma bahwa ya akuntan itu kemampuannya adalah sebagai analyzer, sebagai analisis. Artinya tadi Pak Abdi sudah menjelaskan ada modul finance itu adalah isinya ya laporan-laporan keuangan, bagaimana nanti mahasiswa itu bisa menganalisis. Bahkan pengalaman Bapak Ibu ya selama pertandingan, kalau tadi kan ditampilkan itu ada cash on hand ya. Ya, ada beberapa karakter mahasiswa ketika perusahaannya itu cash on hand-nya minus, ya negatif, itu dia masih saja membeli bahan baku, material untuk memproduksi. Karena apa? Dia menganalisis ya ke depan ya, dia akan mendapatkan keuntungan karena dia melihat misalnya salah satu contohnya konfigurasi tadi itu kita men-setting adanya holiday. Nah, di mana ketika ada holiday itu maka permintaan ya itu akan tinggi. Nah, kalau tidak ada stok ya maka akan kalah dengan yang lain. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kompleks problem solving sosial tadi teman-teman yang saya sampaikan Bapak Ibu, meningkatkan keterampilan entrepreneurship pada saat bisnis. Kebetulan memang sempat cerita Bapak Ibu 4 orang alumni kami kemarin itu memang pernah menghubungi saya, dia mengatakan dia sebagai salah satu program manajemen trainer di salah satu perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta itu menggunakan sistem SAP, ya, di mana SAP itu salah satu platform ERP juga. Nah, dia artinya menjadi salah satu keunggulan ya lulusan mahasiswa kami ketika mempelajari Munsunsim itu adalah dia sudah mampu menjelaskan ya bagaimana konsep ERP itu berjalan di suatu perusahaan. Nah, itu dia dapatkan salah satunya dari mata kuliah ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, apa manfaatnya bagi desain pembelajaran? Nah, ini kalau tadi dari aspek mahasiswa, ini dari aspek dosen maupun desain pembelajaran. Bapak Ibu, dengan menggunakan Munsunsim ini sebagai salah satu platform, ini dapat diterapkan secara full online. Ya, apalagi kalau kita sekarang dengan kondisi COVID-19 ini, dan kebetulan semester depan kami di UMY, mata kuliah Munsunsim ini di semester 5 akan jalan, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala untuk mengimplementasikan full online ini, karena tadi sudah disampaikan Pak Abdi, Munsunsim ini berbasis website, ya, artinya tidak perlu tatap muka secara langsung, ya.
perkuliahan ini bisa jalan karena full online. Nah, yang kedua adalah proses pembelajaran dapat berlangsung 24 jam. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu berlangsung 24 jam? Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Kadang jam 10 malam ya kalau anak-anak pengen main, misalnya pengen main, kata penasaran dan sebagainya, dia WA saya, Pak Ilham, minta tolong kami dikreatkan game code-nya, kita pengen main, oke silakan cari tim untuk main. Nah, biasanya seperti itu. Jadi artinya yang saya katakan tadi, anak-anak ini benar-benar termotivasi untuk learning by doing, by experience. Ketika misalnya ya pertandingan sebelumnya dia kalah, dia tidak puas, dia rasa ingin tahunya, rasa ingin menangnya itu tinggi, sehingga di luar jam perkuliahan juga kadang ya dia minta untuk dibuatkan game code untuk bermain. Nah, ini bagi desain pembelajaran. Nah, yang kedua, yang ketiga, dengan model simulasi game bisnis, mahasiswa menjadi enjoy, termotivasi untuk selalu ingin mendapatkan keuntungan. Jadi beberapa survei, ini survei internal sebenarnya Bapak Ibu, yang kebetulan saya juga sebagai koordinator lab di akuntansi, itu biasanya tiap tahun kita melakukan evaluasi pembelajaran, dan alhamdulillah respon anak-anak terkait mata kuliah ini dibandingkan dengan mata kuliah mungkin karena dia jadi ya merupakan suatu mata kuliah terfavorit lah, artinya ya karena basisnya desainnya simulasi game gitu ya, jadi anak-anak santai tapi serius dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini yang yang saya katakan tadi perlu keberlanjutan. Artinya kalau program atau mata kuliah ini hanya dijalankan 1 semester, jadi kebetulan kami di semester 5 ya. Nah, perlu adanya ya, ini menurut saya sendiri perlu adanya suatu program pendukung ya, agar kompetensi-kompetensi yang saya sampaikan itu baik bagi mahasiswa maupun dosen itu harus perlu program pendukung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami di program studi akuntansi itu membuat suatu komunitas. Nah, apa sih fungsi dari komunitas ini? Nah, fungsi dari komunitas ini adalah untuk mewadahi ya minat mahasiswa. Nah, jadi di semester 5 mata kuliahnya ya. Nah, setelah semester 5 selesai Bapak Ibu, nah kalau misalnya mata kuliah ini berhenti, tidak ada aktivitas, sangat disayangkan. Karena apa? Ya, kompetensi yang diharapkan tadi, 5 skill tadi itu agak sulit tercapai, sehingga kita membuat suatu komunitas. Nah, komunitas ini ya kita lakukan itu semester 6. Artinya apa? Kita melakukan lomba internal, kita melakukan pendampingan bagi adik-adik yang ingin mau masuk. Nah, di sisi lain yang tadi sudah disampaikan Pak Abdi, setiap tahun Mungsungsin ini ya mengadakan suatu lomba nasional, tingkat nasional, dan lomba internasional. Nah, jadi ini menjadi salah satu wadah juga di mana ketika Bapak Ibu ingin meningkatkan prestasi mahasiswa, nah Mungsungsim ini menjadi salah satu wadah untuk mendongkrak prestasi mahasiswa, baik itu tingkat Indonesia, nasional, maupun tingkat internasional. Nah, di sini kebetulan kami dipercaya tahun 2018 oleh Mungsungsim Indonesia sebagai tuan rumah Indonesian Final. Nah, ini sesi terakhir Bapak Ibu, nanti monggo silakan sesi tanya jawab. Dan ini alhamdulillah tim UMY di UMY itu tahun 2018 kami dapat rezeki peringkat 2, dan di 2019 kemarin alhamdulillah dapat juara 1 di Indonesian Final. Walaupun memang 3 tahun sebelumnya ini kita gagal terus, alhamdulillah dengan usaha ya akhirnya ada hasil juga Bapak Ibu. Ya, tapi ada juga universitas yang langsung, yang setelah saya langsung baru 1 tahun mengikuti atau mengimplementasikan Mungsungsim ini, ketika ikut lomba langsung juara, ada juga. Jadi ya artinya
kembali lagi dari apa ya, kualitas mungkin ya, kualitas dari anak-anak kita dan tentunya sistem pembelajaran yang ada. Nah ini Bapak Ibu ajang internasional yang tadi disampaikan Rapti tahun 2018 kami juga menjadi salah satu tim yang mewakili Indonesia di Singapura, Singapore University of Social Science, dan tahun lalu di Hong Kong ini kami juga menjadi salah satu perwakilan UMY Indonesia, yaitu di Hong Kong Polytechnic dan sebagainya, dan masih ada beberapa kegiatan lomba-lomba yang diadakan Presiden University, salah satu universitas yang rutin mengadakan lomba IRP ini yang bekerja sama dengan Musunsim. Nah itu Bapak Ibu, terakhir saya sharing Pak Andre, waktunya masih ada Pak Andre? Masih Pak Ilham. Oke, coba saya sharing. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu saya sedikit sharing ya. Ini rencana silabus singkat yang selama ini saya gunakan atau teman-teman gunakan. Jadi kebetulan praktikum kami ini itu satu SKS ya, ada 16 pertemuan Bapak Ibu ya. Nah dari 16 pertemuan ini satu sesi 100 menit ya. Nah jadi di sini Bapak Ibu saya men-setting pertemuan ke-7 itu adalah ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester. Jadi konsepnya sebelum anak-anak UTS ya, itu kami sebagai dosen itu memberikan materi secara full di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Ya. Nah, misalnya di pertemuan 1 ini pengantar, kita berikan pengantar, modulnya modul 1 dan 2. Ya, ini pembagian kelompok perusahaan ya. Saya sengaja menggunakan istilah perusahaan Bapak Ibu agar anak-anak itu bisa terinternalisasi. Oh, kita punya perusahaan sendiri ini. Gitu. Kalau kelompok yang perusahaan, jadi nanti silakan buat perusahaan, kalian berangan-angan buat perusahaan gitu ya. Intinya itu. Jadi memang di awal sengaja saya menyampaikan, memberikan motivasi seolah-olah Anda punya perusahaan karena Anda menjual ini, gitu ya. Dan biasanya memang di awal ini nanti praktikumnya ini Anda menjual jus, tapi kakak kelas kalian tahun lalu menjual jus itu mengantarkannya ke Hong Kong, Singapura. Nah itu menjadi motivasi biasanya. Jadi gitu ya. Di pertemuan pertama mereka buat akun, nah diskusi. Nah di pertemuan pertama ini Bapak Ibu ya, kami sudah menjelaskan modul 1 dan 2. Modul 1 itu IRP secara umum dan modul finance ya. Jadi setiap pertemuan sampai pertemuan 6 ini kami menjelaskan 2 modul setiap pertemuan. Ya, kebetulan ini ada berapa modul? 13 modul Bapak Ibu. Nah, jadi setiap 2 modul. Nah, setelah kita menjelaskan setiap 2 modul ya, karena memang kita ingin tadi katakan learning by doing ya, learning by experience, setelah kita memberikan modul ya kita simulasi game. Ya, artinya apa? Harapannya di pertemuan sebelum tes ini anak-anak itu sudah ya familiar, oh seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini. Oke. Nah, fungsi dosen di mana? Fungsi pengajar di mana? Sangat sederhana tapi peran dosen sangat penting Bapak Ibu ya. Di awal misalnya 100 menit ya. Di awal 100 menit ya. 20 menit atau 30 menit pertama ya, dosen membuat atau ya saat ini kita membuat video atau misalnya kalau tatap kelas kita menjelaskan ya apa itu modul finance, apa itu misalnya modul marketing, retail, keterkaitan antara modul marketing dengan retail itu seperti apa, nah itu ya. Jadi kita menjelaskan secara modul, secara sistemnya itu seperti apa, itu 30 menit, 20 menit cukup. Yang terakhir tentunya adalah kita beli tips-tips strategi. Ya, tentunya ini yang dikatakan tadi, tips-tips strategi setiap dosen itu berbeda. Ya, tentunya berdasarkan teori. Nah, ini yang kita ajarkan ke mahasiswa sampai pertemuan ke-6, Bapak Ibu. Jadi modul, simulasi game, kuis atau diskusi. Nah, nanti ujiannya, ujian kompetensinya, ya gitu kita lebih ke pemahaman teori di sini nih. Ya. Jadi di pertemuan ke-6 ini ya bab 11, bab 12, bab 13. Nah, bab pertemuan ke-7 ya anak-anak ujian tengah semester modul 1 sampai 2 ini teori, full teori Bapak Ibu. Ya walaupun teorinya juga nanti ada teori berkaitan dengan
platformnya itu. Nah, di pertemuan 8 Bapak Ibu sampai ke-14 kami desain mereka main. Langsung main. Langsung main itu kita aktifkan semua modul. Modul 1 sampai modul 13. Nah, pengalaman kami Bapak Ibu di tim pengajar itu, disinilah kami bisa membaca. Kalau kemarin itu kan sebelum UTS itu kan modulnya sedikit-sedikit ya, bertahap. Nah, tadi kalau kata Pak Abdi itu bertahap. Ya, ada awal, expand, ada yang yang langsung full. Nah, di pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14 ini kita setting. Ini pertandingan 1, konfliknya A. Ya, biasanya kita desain konfliknya mudah, gitu ya, sederhana, dan sebagainya. Kita aktifkan 3 modul diskusi. Nah, tentunya setelah main, ya, mahasiswa kita beri tugas evaluasi. Tolong dibuat evaluasi. Ya, evaluasinya artinya apa? Misalnya dia kalah atau menang. Apa evaluasi dari strategi Anda yang kalian mainkan konflik A ini? Nah, itu mereka evaluasi. Kita diskusi. Ya, seperti itu. Nah, pertemuan yang kedua, konflik B. Nah, di sini, di sini peran dosen menyiapkan 7 konflik, Bapak Ibu. Nah, ini yang artinya yang dipersiapkan oleh dosen. Yang tadi dikatakan oleh Pak Abdi bahwa yang mata kuliah ini bisa didesain sendiri oleh dosennya. Dosennya itu pengennya seperti apa sih? Gitu ya. Nah, ini sampai pertemuan ke-14. Nah, pertemuan ke-15, 16 Bapak Ibu, kami desain mereka ujian. Ujiannya dalam bentuk presentasi strategi bisnis. Nah, ini sangat penting karena apa? Yang salah satu kompetensi yang kami harapkan adalah anak-anak bisa ya mendesain strategi bisnis. Artinya apa? Ya kita minta, oke, setiap kelompok, setiap perusahaan, tolong Anda seolah-olah ya ingin mengajukan proposal atau ya ke suatu investor dan sebagainya ya. Apa strategi Anda yang Anda gunakan untuk memenangkan seperti itu ya. Nah, jadi ini karena pengalaman kalau di tempat kami itu kurang lebih kami desain ada 40 mahasiswa, Pak, Bu. Jadi kalau dibagi 5 kurang lebih ada 8 kelompok. Jadi ujian pertemuan ke-15 ini presentasi kelompok 1 sampai 4. Nah, setelah presentasi ya semua kita diskusi. Kelompok yang nggak presentasi memberikan feedback, dosen memberikan feedback dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit share ya. Iya. Pengalaman dari kami yang selama ini menggunakan platform Munsunsim di UMY, dan alhamdulillah banyak manfaat yang sudah kami dapatkan dari kerjasama ini. Mungkin itu Pak Andre dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas sharing-nya tentang Munsunsim yang sudah hampir 4 tahun digunakan di kampus jurusan akuntansi.